hal yang harus kalian pikirkan sebelum kalian pindah ke Wellington, memutuskan untuk pindah. Salah satunya adalah kayak hari ini nih. Hari ini cuacanya padahal lagi summer, tapi hujannya parah banget. Dan yang pertama adalah cuaca di sini selalu gloomy ya, selalu dan sering banget hujannya juga horizontal. Juga selain itu anginnya juga kenceng banget. Angin di Wellington bisa sampai 130 km per jam. Dan juga hailing sering, paling sering adalah horizontal rain kayak hari ini. Jadi kalau kalian mengharapkan tinggal di kota yang banyak mataharinya, Wellington bukanlah pilihan yang tepat. Kalian gak akan sering lihat matahari di sini. Di sini lebih sering kayak hujan, hailing, terus storm, terus juga anginnya yang paling sering adalah anginnya yang kencang banget, makanya dikenal sebagai Windy Valley ya. Jadi itu adalah alasan pertama untuk kalian consider sebelum memutuskan pindah ke Wellington. Ya, alasan kedua yang harus kalian pikirin juga sebelum memutuskan pindah ke Wellington adalah cost of living atau biaya hidup. Jadi dalam biaya hidup ini akan aku pecah jadi dua, yaitu yang pertama adalah biaya rumah tinggal ya. Tentu kalau kalian tinggal di Wellington, jika kalian ingin membeli rumah, untuk saat ini membeli rumah di New Zealand sendiri memang hanya diperbolehkan untuk citizen dan permanent resident saja. Jadi kalau untuk beli rumah, harga di Wellington ini memang sedang naik-naiknya, lagi panas harganya. Jadi kalian mesti pikir-pikir nih, apakah akan nantinya cukup untuk beli rumah, karena harganya itu pada saat ini ada di range antara 850.000 New Zealand dollar sampai bisa juta-jutaan ya. Ada yang lebih dari 1 juta, ada yang lebih dari 2 juta. Jadi ya memang mahal banget, lagi mahal-mahalnya. Dan kalau kalian tahu, untuk harga range yang 850.000 itu di Wellington hanya untuk 2 kamar tidur saja. Jadi ya kebayangkan gimana mahalnya. Jadi memang kalau kalian memutuskan untuk pindah ke sini dan berpikir mungkin suatu saat akan bisa beli rumah, jadi mesti pikirin itu juga. Nah, masih menyambung soal harga rumah yang memang mahal ini juga berkaitan ya sama salary atau gaji. Jadi gaji average dari orang-orang yang tinggal di Wellington adalah sekitar 30 sampai 32 dolar per jam. Ya, di sini memang dihitung per jam dan dibayarkannya biasanya per minggu. Tapi tergantung perusahaannya, ada yang dibayar juga per bulan. Jadi average salary-nya yaitu dihasilkan 68.000 New Zealand dollar per tahun. Jadi kebayangkan kalau kalian mau beli rumah, terus kalian harus pinjam mortgage dari bank, apakah itu akan cukup untuk membeli rumah di Wellington? Nah, buat kalian yang mungkin mikirnya, aku nggak mau beli rumah, aku maunya ngerent aja. Oke, untuk rent di Wellington sendiri dibayarkannya per minggu. Dan biasanya untuk rentalnya itu tentu tergantung suburbnya ya. Misalnya kalian lebih dekat dengan CBD tentu akan lebih mahal. Atau misalnya kalian ada di suburban yang terkenal dengan misalnya kawasan elit, tentu akan lebih mahal. Jadi average dari harga rental untuk rumah-rumah di Wellington sekitaran 550 New Zealand dollar sampai bisa ribu-ribuan ya. Itu dengan average gaji 32 dolar per jam. Kalian harus juga pikirin biaya hidup kalian, karena dalam seminggu kalian mungkin hanya akan menghasilkan sekitar 1.300 New Zealand dollar. Lalu jika harus membayarkan sekitar 500 sampai 700 New Zealand dollar per minggu, tentu akan lumayan berat ya. Jadi itu harus dipikirkan juga sebelum memutuskan pindah ke Wellington.
Hal lain yang kalian gak boleh lupa adalah biaya groceries atau beli bahan makanan. Jadi setiap minggunya aku dan suami menghabiskan sekitar 100-150 New Zealand dollar untuk biaya groceries ya. Dan itu setiap minggu. Jadi kalian harus pikirkan juga kalian akan menghabiskan biaya rental, lalu juga groceries dan biaya bill lainnya. Karena ada bill-bill lain yang tentu harus dibayarkan kan, seperti listrik, gas, juga bill mungkin telepon karena penggunaan data dan internet tentunya. Jadi harus dipikirkan dulu semuanya, apakah dengan gaji segitu itu udah cukup untuk biaya hidup kalian dalam seminggu. Tentunya kalian juga bisa dapat rental-rental yang murah seperti flatting. Misalnya kalau flatting itu dalam satu rumah ada beberapa yang tinggal, jadi bisa sharing pengeluaran ya, jadi kalian pengeluarannya bisa lebih sedikit. Hal lain yang juga harus kalian pikirkan adalah Wellington sebagai pusat pemerintahan dan juga ibu kota dari New Zealand sendiri. Di sini tuh peluang kerjanya lebih banyak untuk ke pemerintahan, institusi pemerintahan. Jika kalian adalah tipikal orang yang nggak terlalu interested kerja di pemerintahan, Wellington ini bukan tempat untuk kalian karena kebanyakan opportunity adalah di institusi pemerintahan. Tapi di sini juga ada beberapa bisnis, cuma memang nggak sebanyak di Auckland ya. Jadi ya itu hal lain yang harus dipikirkan. Tapi despite semua yang tadi aku bilang soal Wellington, hal-hal yang harus kalian pikirkan soal Wellingtonian itu selalu optimis dan selalu bilang nothing beats Wellington on a good day.